Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'd. Tak ada ungkapan yang lebih utama kecuali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal perbincangan ini, karena nikmat yang diberikan pada kita semuanya menyebabkan kita dapat menunaikan tugas dan kewajiban-kewajiban kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang revolusioner, yang atas izin Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju titik terang yang luar biasa melalui perjuangan yang sangat berat. Maka dari itu kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersyukur, dan mudah-mudahan kita dapat mengemban amal sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara, tidak bisa dipungkiri bahwa unit terkecil yang menyebabkan nyamannya orang berbangsa bernegara, menyebabkan majunya berbangsa dan bernegara adalah keluarga atau usrah. Maka keluarga sebagai pondasi awal kehidupan berbangsa bernegara menjadi baik. Karena kalau keluarga itu buruk, artinya sebuah negara memiliki keluarga yang tidak baik atau keluarga-keluarga yang kurang pas, tentu akan mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara, karena dia bermasalah secara hukum. Tetapi kalau keluarga itu berkualitas, keluarga itu baik, dan jumlah keluarga yang baik itu banyak, jumlah keluarga yang berkualitas itu memadai, tentu bangsa dan negara ini menjadi maju, menjadi lebih baik. Rasulullah memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa sebuah keluarga itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, dia punya 4 indikator. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin wa waqara shaghirahum kabirahum wa razzaqahum fi ma'isyatihim bal qastu fi nafaqatihim wa basarahum yubahum fayatubu minha. Jadi indikator sebuah keluarga itu baik kalau dikehendaki baik oleh Allah ada 4. Pertama, faqahahum fiddin. Maka dalam keluarga itu ditumbuh kembangkan kesukaan untuk memahami agama. Dipahamkan oleh Allah agama di keluarga tersebut, karena memang anggota keluarganya aktif, anggota keluarganya bersemangat untuk mencari ilmu agama, memperdalam ilmu keagamaan. Kemudian apa yang dia pahami dari agama tersebut kemudian diamalkan sesuai dengan kemampuannya, secara maksimal, sesuai dengan kapabilitasnya. Faqahahum fiddin. Itu adalah indikator pertama, keluarga itu dikehendaki baik oleh Allah. Kemudian indikator kedua adalah wa waqara shaghirahum kabirahum. Yang muda menghormati yang tua, yang kecil menghormati yang besar. Kemudian yang besar atau yang tua itu menyayangi dan melindungi yang kecil dan yang muda.
ada terjadi simbiosis mutualisme di situ, yang muda menghormati, yang tua melindungi, yang kecil menghormati, yang tua, yang besar mengayomi. Kalau ada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan seperti itu dan semua menyadari bahwa saya ini muda, saya ini kecil, harus menghormati yang tua, menghormati yang besar. Kemudian yang besar dan yang tua menyadari bahwa saya harus menyayangi, mengayomi, melindungi pada yang kecil, yang muda. Tentu sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang sangat tentram. Jadi indikator kedua adalah terjadi kesepahaman. Yang muda menghormati yang tua, tapi yang tua mengayomi, melindungi, menyayangi pada yang muda. Kemudian indikator ketiga kalau sebuah keluarga itu dikehendaki baik oleh Allah adalah yang pertama tadi, faqahu fiddin wa waqara saghirahum kabirahum. Yang ketiga adalah razaqahum fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim. Allah memberikan rezeki pada keluarga tersebut, razaqahum. Kemudian ketika diberikan rezeki itu, qasdu fi nafaqatihim wa razaqahum fi ma'isyatihim wal qasdu fi nafaqatihim. Tidak sekedar mampu mendapatkan ma'isyah, mendapatkan penghasilan, mendapatkan rezeki untuk menegakkan kepentingan dan kebutuhan keluarga, tetapi dibarengi atau satu paket dengan kemampuan mengelola dan memanagenya secara efektif, efisien. Orang Jawa mengatakan temonjo, di situ penuh dengan keberkahan. Ketika apa yang diterima seberapapun bisa mencukupi kebutuhannya. Karena memang harus dipisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang sesuatu itu kita inginkan tetapi sebenarnya bukan kebutuhan. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang sesuatu itu adalah kebutuhan tetapi kita tidak menginginkan. Orang yang diberikan keberkahan rezeki oleh Allah sebagai indikator keluarga yang dikehendaki baik oleh Allah tadi itu adalah mampu menghadirkan kebutuhan di rumah tangganya, mampu mendapatkan rezeki, menerima rezeki dari Allah, tetapi juga mampu memanage, mengelola secara efektif, efisien tadi itu. Bertambahnya nilai atau penuh dengan keberkahan. Itu indikator yang ketiga. Sedangkan indikator keempat, sebuah keluarga itu dikehendaki baik oleh Allah adalah wa basyarahum uyubahum fayatubu minha. Basarhum uyubahum, Allah memperlihatkan, menampakkan pada mereka itu di keluarga tersebut uyubahum, kekurangan-kekurangannya. Jadi jelas bahwa al-insanu makhalul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Tetapi normal sebagai manusia itu ingin terlihat perfect, ingin terlihat baik, ingin terlihat tidak keliru, tidak salah. Ketika orang sudah berkeluarga, ditutupi serapat apapun kekurangan, itu akhirnya akan nampak karena setiap hari bergaul. Justru kemudian ketika Allah menampakkan kesalahannya, wa basarahum yubahum, ditampakkan aibnya, kekurangannya, kesalahannya itu, kemudian fayatubu minha. Solusinya adalah ketika tahu itu sudah kesalahan, dia segera bertaubat. Kalau tahu itu sebuah kekurangan, bagaimana bisa melengkapi? Kalau tahu itu sebuah kekeliruan, bagaimana bisa meluruskan kembali? Maka kemudian dalam sebuah keluarga yang dikehendaki baik oleh Allah itu, masing-masing anggota keluarga menyadari bahwa mereka sama-sama manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa dan tidak sempurna. Tidak ada satupun yang menjadi dominan merasa lebih berhak untuk mengatakan baik dan buruknya anggota keluarga. Tetapi semua menyadari punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, bukan disimpan sebagai kartu truf ketika kemudian suatu saat bertengkar, berselisih, kemudian itu dikeluarkan sebagai senjata pamungkasnya, bukan. Tetapi kekeliruan segera diluruskan, kesalahan dimaafkan,
kemudian diperbaiki. Nah, kalau sudah ada 4 indikator tadi dalam keluarga, maka itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, yang pertama adalah dipahamkan tentang agamanya dan diberikan kemauan dan kemampuan melaksanakan agama itu sesuai dengan kapabilitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, kemudian yang saling hormat menghormati, saling menyayangi, yang tua dengan yang muda dengan yang kecil dengan yang besar. Kemudian yang ketiga adalah diberikan ma'isyah, rezeki oleh Allah untuk kebutuhan kehidupannya, sekaligus sepaket dengan kemampuan mengmanage dan mengelola. Tidak boros, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang menjadi standarnya. Yang terakhir adalah diberikan kesadaran bahwa masing-masing anggota keluarga itu mempunyai kekurangan, mempunyai kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan, tetapi kekurangan, kekhilafan, kesalahan tidak diumbar kemana-mana, tetapi dikelola bersama. Kalau itu salah diluruskan, kalau itu bengkok dibenarkan, kalau itu tidak pas diposisikan secara proporsional, sehingga masing-masing keluarga menjadi nyaman dan dapat memahami bahwa kekurangan pasangannya juga kekurangan dia sebagai sarana untuk saling melengkapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk dapat mengaplikasikan 4 ayat itu dalam keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang berkualitas, tidak menjadi beban negara, tidak menjadi masalah, tetapi sebagai pemecah masalah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.